was built to last with the limbs and the weight, and I could change the past. All I will achieve it, got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's going. Battle Through the Heavens, Chapter 840. Suara logam dari benda logam yang bergesekan muncul dari lantai panggung pelelangan saat itu perlahan terbuka setelah munculnya cincin energi. Sebuah tangga diperpanjang di bawah tanah. Itu muncul di depan tatapan banyak orang di tempat pelelangan. Seorang tetua berjubah emas segera membawa senyuman dan perlahan berjalan keluar setelah tangga muncul. Saat dia muncul, aura agung perlahan menyapu tubuhnya. Di bawah aura yang menakutkan ini, rasa ingin tahu di dalam tempat pelelangan yang sangat besar ini menjadi benar-benar sunyi. Aura yang sangat kuat. Saya pikir orang ini harus menjadi pemimpin sekte Black Emperor Sekte, Mo Tianxing kan? Xiao Yan menyipitkan matanya dan mempelajari sesepuh berjubah emas itu sebelum berseru. Iya, Little Fiery Doctor mengangguk. Mo Tianxing ini tidak lebih lemah dari orang tua yang tidak akan mati dari gerbang 10.000 kala jengking saat itu. Dia bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Aku yang dulu adalah Mo Tianxing. Saya rasa cukup banyak teman yang mengenal saya. Hari ini, Sekte Kaisar Hitam saya sedang mengadakan pelelangan. Jadi saya yang dulu harus berterima kasih kepada semua orang karena telah bergabung dengan kami. Mo Tianxing, yang telah muncul, perlahan menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Tatapannya akan berhenti sejenak setiap kali melewati titik tertentu. Tawa jernihnya bergema di samping telinga setiap orang di dalam area lelang. Kata-kata Mo Tianxing juga menimbulkan tawa dari beberapa faksi di kursi VIP. Sekte Kaisar Hitam adalah faksi tua di wilayah sudut hitam yang belum jatuh setelah bertahun-tahun. Ia juga memiliki jaringan pertemanan yang luas. Mo Tianxing sendiri juga berteman dengan orang-orang dari berbagai tempat. Cukup banyak ahli yang hadir memiliki persahabatan yang dalam atau dangkal dengannya. Mo Tianxing juga tertawa saat mendengar tawa ini. Matanya segera beralih, melihat sekilas ke sekitar tempat itu sebelum berhenti di suatu tempat di dalam area VIP. Itu kebetulan kursi kelompok 3 orang Xiao Yan. Tatapannya terfokus pada Xiao Yan. Merasakan tatapan Mo Tianxing, mata di bawah jubah hitam Xiao Yan terangkat. Mereka saling memandang dan yang pertama segera memberinya senyum ramah yang hangat. Saya pikir semua orang memiliki harapan besar untuk lelang ini. Oleh karena itu, aku yang dulu tidak akan mengucapkan kata-kata lagi yang akan menyebabkan kebencian. Mo Tianxing tertawa samar di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, diriku yang dulu akan mengingatkan semua orang. Saya pikir semua orang di sini tahu aturan pelelangan. Jika ada orang buta yang ingin bertindak liar di wilayah Sekte Kaisar Hitam saya yang dulu akan memberi orang itu beberapa kata peringatan keras di depan banyak orang di sini. Aku akan membiarkanmu menderita takdir di mana kamu tidak bisa mengemis untuk hidup atau mati. Lelang besar menjadi benar-benar sunyi setelah kata-kata Mo Tianxing yang menyembunyikan makna dingin yang pekat. Bahkan wajah beberapa orang yang ganas dan kejam berubah saat mereka melihat mata tanpa ampun Mo Tianxing. Mereka segera mulai dengan tenang menarik beberapa dari pikiran tidak teratur mereka. Dia memang layak menjadi seorang elit Douzong. Sikap ini, Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia merasakan ketegasan dalam kata-kata Mo Tianxing. Mampu mengandalkan hanya kekuatannya untuk menghalangi para ahli yang datang dari seluruh wilayah sudut hitam ini. Seorang elit Douzong sebenarnya sekuat ini. Selanjutnya, kami akan mengundang semua orang untuk menikmati lelang besar dari Sekte Kaisar Hitam saya. Mo Tianxing berbicara sambil tersenyum setelah melihat efek jera telah tercapai. Ketegasan di matanya benar-benar lenyap dalam sekejap. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke beberapa tempat di kursi VIP setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia perlahan mundur dari tahap pelelangan. Dasar panggung lelang sekali lagi berpisah setelah Mo Tianxing mundur. Beberapa jalan muncul dan seorang lelaki tua berambut putih yang hidup berjalan keluar sambil tersenyum. Sekelompok pelayan wanita cantik membawa piring perak berjalan ke atas panggung seperti kupu-kupu di belakangnya. Setelah itu, mereka dengan hormat akan menempatkan piring perak di atas meja lelang yang telah disiapkan. Melihat ke bawah dari atas, semua orang dapat melihat bahwa ada beberapa lempengan perak yang memancarkan cahaya redup. Selanjutnya, akan menjadi hidangan pembuka lelang kami. Sebuah gulungan berisi teknik dou jari. Orang tua berambut putih itu tersenyum sambil menunjuk ke piring perak di depannya. Ada gulungan putih salju diletakkan di atasnya. Jari bulu langit, kelas Suan tingkat menengah. Teknik dou jari biasanya cukup langka. Meski terbilang sulit untuk berlatih, ia mampu memperoleh unsur kejutan saat bertarung dengan orang lain.
Semua orang yang duduk di sini tidak biasa. Saya pikir Anda semua harus menyadari betapa sulitnya menangani teknik do jari. Orang tua berambut putih mengambil gulungan itu dan dengan lembut tertawa. Menurut harga sebenarnya dari jari bulu langit, tawaran awal harus di atas 300.000. Karena ini adalah item pertama, pemimpin sekte mengatakan bahwa tawaran awal hanya dapat ditetapkan 100.000. Apalagi tutupnya 800.000. Orang pertama yang menawarkan harga ini akan mendapatkan jari bulu langit terlepas dari apakah ada orang di belakang yang menawarkan harga lebih tinggi. Semuanya, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Orang tua berambut putih ini jelas telah melelang sejak lama. Dia tampaknya sangat berpengalaman dalam melakukannya. Dia hanya menerapkan taktik penjualan sederhana, dan langsung mengaduk suasana di dalam tempat lelang. 100.000 koin emas bukanlah apa-apa bagi sebagian besar orang yang duduk di tempat ini. Selain itu, jari bulu langit ini memang seperti yang dikatakan sebelumnya. Harga sebenarnya jauh melebihi 100.000 ini. Oleh karena itu, tawaran segera diteriakkan satu demi satu di dalam tempat lelang yang sangat besar ini setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar. Mendengar gelombang suara penawaran di sekitarnya, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua berambut putih ini dalam cahaya baru. Tak disangka, sekte Kaisar Hitam ini benar-benar penuh dengan bakat. Xiao Yan telah merencanakan untuk mencari teknik do yang membuatnya puas dalam pelelangan ini. Meskipun dia memiliki minat pada apa yang disebut teknik do jari, dia tidak berniat melelang jari bulu langit ini. Level teknik do ini sedikit rendah dan tidak memiliki banyak ketertarikan padanya. Dengan penglihatan Xiao Yan saat ini, teknik do apapun selain dari kelas dia akan mengalami kesulitan membuatnya merasa tertarik. Lagi pula, saat ini dia tidak lagi lembut, pemula muda dari saat itu yang akan menjadi sangat bahagia ketika Yao Lao secara acak memberinya teknik do. Tubuh Xiao Yan dengan lembut bersandar di sandaran lembut kursi, dan matanya sedikit menyipit. Dia tahu bahwa pelelangan baru saja dimulai. Hal-hal yang benar-benar baik masih akan datang. Barang-barang awal tidak akan menarik minat sebagian besar orang di kursi VIP. Tidak ada satu orang pun di kursi VIP yang membuka mulut mereka untuk menawar apa yang disebut jari bulu langit ini. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia mendengar kenaikan harga di dalam tempat lelang. Harga asli 100.000 sudah melonjak menjadi 570.000 dengan taktik sederhana orang tua itu. Apalagi dari kelihatannya, sepertinya tidak ada tanda-tanda akan melambat. Xiao Yan tampaknya sedang menonton pertunjukan. Penawaran ini berlanjut selama sekitar 15 menit sebelum perlahan-lahan berhenti. Pada saat ini, label harga 100.000 itu telah dinaikkan ke harga langit-langit, yaitu 800.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum saat dia mendengarkan penghentian penawaran secara bertahap. 800.000, ini sudah melebihi nilai teknik do ini. Jika itu adalah lelang biasa, kemungkinan besar akan kesulitan mencapai harga ini. Namun, bumper yang tidak terduga diperoleh karena tawaran awal 100.000 yang sangat rendah itu. Lalu perak di tangan lelaki tua itu dengan lembut mengetuk 3 kali di platform lelang. Setelah itu, jari bulu langit tingkat menengah kelas Suan itu dilelang dengan lancar. Suasana di dalam tempat pelelangan diaduk setelah pembukaan yang bagus ini. Memanfaatkan panas yang membara ini, juru lelang berambut putih itu terus mengedepankan benda lain untuk dilelang. Dengan mengandalkan kualitas baik dari barang-barang yang dilelang dan pujian provokatif dari lelaki tua berambut putih, barang-barang ini semuanya dijual dengan harga yang relatif bagus. Tampaknya Black Emperor Sekte memang akan menghasilkan sampai pundi-pundi mereka meluap karena lelang ini. Namun, harus dikatakan bahwa bukan kebetulan lelang yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam kali ini telah menarik begitu banyak orang. Dari penampilan kualitas benda-benda yang dilelang ini, mereka bisa dianggap yang paling langka yang pernah dilihat Xiao Yan. Tentu saja, kelangkaan semacam ini dinilai berdasarkan mata kebanyakan orang. Hal-hal yang akan membuat para ahli tingkat Xiao Yan tertarik belum muncul. Dengan aliran waktu, pelelangan secara bertahap mulai mendekati 1 jam di bawah suasana panas yang membara. Suasana di dalam tempat pelelangan mengiringi peningkatan kualitas barang yang dilelang. Pada saat panas berapi-api semacam ini dipertahankan selama 2 jam, beberapa item yang dilelang yang muncul mampu menyebabkan beberapa ahli di kursi VIP menawarkan tawaran bersaing. Beberapa item bahkan memberi Xiao Yan dorongan untuk meneriakkan tawaran. Namun, setelah menimbang sedikit pikirannya, dia tetap diam. Yang terbaik adalah memilih sesuatu yang cocok saat membeli barang. Dengan kehadiran kelas berat dari kursi VIP yang bersaing satu sama lain dalam penawaran, atmosfer di dalam tempat lelang menjadi semakin panas.
Faksi yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini berasal dari seluruh wilayah Black Corner. Oleh karena itu, kebanyakan orang di sini tidak sependapat. Ketika beberapa faksi dengan permusuhan bertabrakan, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan tawaran. Momentum mencoba menghancurkan pihak lain menyebabkan cukup banyak orang yang menonton merasa tercengang. Mereka memang faksi terkenal dari Black Corner Region. Kekayaan besar dan sikap kasar ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Xiao Yan tanpa sadar merasakan dorongan untuk tersenyum dari kebodohannya di hadapan orang-orang yang telah berkompetisi sampai mata dan leher mereka memerah. Tubuhnya dengan malas bersandar di sandaran dan cangkir teh di tangannya bergoyang lembut. Teh di dalamnya membentuk banyak riak. Melalui mata mengamati Xiao Yan, pria tua berambut putih di panggung lelang melelang senjata tajam di tangannya yang memiliki peringkat 5 monster core yang dimasukkan ke dalamnya. Setelah itu, dia menerima piring perak dari tangan seorang pelayan wanita dengan ekspresi misterius di wajahnya. Ada gulungan seperti api berwarna merah cerah di piring perak. Semuanya, teknik Dou ini cukup langka. Ini karena itu adalah teknik penggaris Dou Technique. Meskipun agak tidak ortodoks, kelasnya cukup tinggi, karena sudah mencapai kelas di tingkat menengah. Apalagi dikabarkan bahwa ini ditinggalkan oleh nenek moyang Dou Zun yang telah mendominasi benua beberapa abad yang lalu. Nilainya sangat luar biasa. Mendengar lelaki tua berambut putih itu menyebutkan teknik penggaris Dou Technique, Xiao Yan, yang sedang bersandar malas di sandaran kursinya tiba-tiba merasakan jantungnya bergerak. Pandangannya yang tertarik terlempar ke tahap lelang untuk pertama kalinya. Battle Through the Heavens, Chapter 841. Orang tua berambut putih dengan hati-hati mengambil gulungan berwarna merah cerah dari piring perak sebelum mengangkatnya untuk dilihat semua orang di pelelangan. Dia tersenyum dan berkata, teknik Dou teknik penguasa ini disebut penguasa pengaliran 6 gabungan tubuh, teknik Dou tingkat menengah kelas D. Itu dibuat beberapa abad yang lalu oleh gabungan 6 Zunze yang telah mendominasi benua saat itu. Teknik penggaris ini adalah teknik Dou yang membuatnya terkenal. Kekuatannya sangat kuat, satu-satunya ketidaksempurnaan adalah bahwa teknik penggaris agak tidak ortodoks. Kecuali jika seseorang telah mempelajari senjata ini selama beberapa dekade, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengendalikannya. TL, Zunze, istilah hormat yang mengacu pada Dou Zun. Banyak seruan terdengar di dalam tempat pelelangan ketika mereka mendengar nama 6 gabungan Zunze. Dou Zun, itu adalah level yang sangat jauh dari semua orang yang hadir. Apapun yang terkait dengan level ini pasti akan melihat nilainya melonjak. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak orang yang tertarik meskipun senjata ini agak tidak ortodoks. Mengapa? Apakah kamu tertarik? Dokter peri kecil di samping tanpa sadar tertawa ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba duduk tegak. Dia secara alami tahu bahwa senjata yang dikhususkan Xiao Yan adalah penguasa hitam yang sangat besar itu. Selain itu, ini jadi penguasa pengaliran 6 tubuh gabungan memiliki level yang cukup tinggi. Asalnya juga luar biasa, itu wajar jika Xiao Yan tertarik. Mata Xiao Yan menatap tajam ke gulungan merah cerah itu. Dia tersenyum dan mengangguk. Penguasa Suan berat telah digunakan olehnya selama beberapa tahun dan dia sudah terbiasa dengannya. Dia tidak ingin berganti ke senjata lain, tetapi selain Flame Splitting Tsunami, keterampilan ofensif murni, dia tidak memiliki penguasa Dou Techniques lain yang bisa dia gunakan. Meskipun dia telah menguasai semacam teknik penggaris yang bergulir tanpa henti seperti lautan besar melalui pemahamannya sendiri, teknik penggaris semacam ini terlalu kekanak-kanakan. Dia perlu memperbaikinya 1000 kali agar bisa berguna. Oleh karena itu tidak terlalu penting bagi Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, Six Joint Body Flowing Ruler yang muncul di tempat ini sesuai dengan kebutuhan Xiao Yan. Hanya saja dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya setelah dia berhasil mempraktikkannya. Harga lelang teknik penggaris Dou Technique ini ditetapkan pada 1.800.000. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10.000. Orang tua berambut putih itu tersenyum dan berbicara. Dia melirik ke tempat pelelangan tempat percakapan pribadi meledak. Jadi semuanya, mohon ajukan tawaranmu. Ketenangan sementara diikuti setelah suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. 1.800.000 dianggap jumlah yang besar untuk beberapa faksi kecil sementara beberapa faksi besar lebih suka menunggu sampai akhir sebelum memutuskan kesimpulan sekaligus. Karena inilah keheningan seperti itu terjadi. Ekspresi lelaki tua berambut putih tidak berubah ketika dihadapkan pada situasi yang benar-benar sunyi ini. Senyuman hangat tetap ada di wajahnya saat tatapannya perlahan menyapu. 1.830.000. Keheningan berlanjut selama sekitar setengah menit sebelum dipecahkan oleh tawaran yang dikirim dari belakang.
Harga penawaran ini baru saja terdengar ketika tampaknya memicu reaksi berantai. Tawaran diserukan satu persatu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harganya dinaikkan menjadi Rp1.980.000. Ini adalah harga tertinggi yang pernah dilihat lelang ini sejak awal. Rp2.500.000. Lompatan harga yang tiba-tiba segera menyebabkan keributan bergema di seluruh lelang. Banyak tatapan segera mengikuti suara itu dan melirik. Akhirnya, mereka berhenti pada sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam yang duduk di kursi VIP depan. Orang yang meneriakkan tawaran itu secara alami adalah Xiao Yan. Dia cukup tertarik pada Six Joint Body Flowing Ruler ini. Namun, dia tidak memiliki terlalu banyak koin emas. Setelah menjumlahkannya, hanya ada paling banyak sekitar 3 juta atau lebih. Namun, dia jelas tahu bahwa tidak ada gunanya perlahan-lahan menambahkan tawaran dalam lelang semacam ini. Karena dia ingin bersaing, dia harus mengeluarkan harga tinggi yang tidak berani ditandingi oleh pesaingnya. Karena badai penyempurnaan pil saat itu dan dokter peri kecil di sisinya, Xiao Yan saat ini adalah seseorang yang diperhatikan orang lain di kursi VIP. Karenanya, saat dia membuka mulutnya, banyak tatapan terkejut dari kursi VIP terlempar. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan banyak tatapan yang berisi campuran berbagai emosi. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke tahap lelang dan menunggu orang lain menaikkan tawaran. Dia tahu bahwa cukup banyak orang di kursi VIP akan tertarik mengingat daya tarik penguasa pengalir 6 tubuh bersama ini. Harga Rp2.500.000 ini mungkin memiliki penghalang besar untuk orang biasa, tapi itu bukan apa-apa bagi faksi besar yang sangat kaya ini. Rp2.550.000. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sebuah suara dengan cepat mengikuti tidak lama setelah dia meneriakkan harganya. Tatapannya mengikuti dan suaranya dan melihat ke atas. Orang yang meneriakkan harga baru adalah pria parubaya besar dengan penampilan kekar. Mata orang ini sangat panas saat dia melihat ke panggung lelang. Jelas, dia sangat mendambakan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama ini. 3 juta. Xiao Yan berbicara dengan suara samar dan membuang semua kekayaannya sekaligus. Saat ini, dia hanya memiliki koin emas sebanyak ini. Namun, dia tidak merasa bersalah. Jika dia mengeluarkan beberapa pil obat tingkat tinggi acak dari cincin penyimpanannya, nilainya pasti tidak akan jauh lebih rendah dari gulungan kelas D ini. Namun demikian, ia berniat untuk meninggalkan pil obat tersebut sampai akhir untuk memperebutkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Oleh karena itu, dia tidak ingin menyia-nyiakannya di tengah jalan. Oleh karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, akan lebih baik jika dia tidak mengambil pil obat apapun. Peningkatan kejam Xiao Yan dalam tawarannya telah menyebabkan ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia baru saja akan mengeraskan hatinya dan melanjutkan ketika beberapa orang di sampingnya mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Menyinggung alkemis tingkat 6 dan elit Dou Zong hanya dengan gulungan penguasa Dou Teknike tidak ada gunanya. Pria parubaya besar terbangun dari panas liar yang dibawa oleh penguasa pengalir 6 badan bersama setelah dia dihentikan oleh teman-temannya. Pandangannya beralih ke sisi Xiao Yan dan secara kebetulan melihat mata acuh tak acuh dari dokter peri kecil. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menelan seteguk air liur. Yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke kursinya dengan getir. 3 juta, apakah ada harga yang lebih tinggi? Orang tua berambut putih tersenyum saat dia melihat sekeliling dan bertanya. Harga ini tidak melebihi nilai penguasa pengaliran 6 tubuh bersama, tetapi dia juga tahu persis apa yang diwakili oleh Xiao Yan dan dokter peri kecil. Orang biasa tidak akan berani berusaha sekuat tenaga untuk menawar mereka bahkan jika mereka menginginkannya. Tampaknya mereka harus kehilangan sedikit dalam pelelangan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama ini. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu bergema di area lelang. Masih tidak ada jawaban setelah beberapa saat. Melihat cara Xiao Yan menawar kedua kali, jelas bahwa dia berniat untuk mendapatkan penguasa pengaliran 6 badan bersama dengan segala cara. Orang biasa tidak dapat bersaing dengannya sementara orang-orang di kursi VIP tidak ingin bermusuhan dengannya karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6 dan kekuatan dokter peri kecil. Tujuan akhir mereka adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Menyinggung alkemis tingkat 6 dan Dou Zong di sini bukanlah tindakan yang bijaksana. Keheningan berlanjut di tempat pelelangan selama sekitar setengah menit sebelum lelaki tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia baru saja akan menurunkan palu kecilnya ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. 3.100.000. Tawaran tiba-tiba yang diteriakkan menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Tatapan mereka segera mengikuti suara itu dan melirik. Beberapa kejutan melonjak di mata mereka. Mengapa orang ini meluncurkan tawaran bersaing melawan alkemis misterius itu? Alis Xiao Yan terjalin erat saat tawaran itu diteriakkan.
Tatapannya hanya langsung terasa tertegun. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Bukan karena alasan lain selain orang yang mengeluarkan tawaran itu bukanlah orang asing melainkan saudara keduanya, Xiao Li. Dokter peri kecil dan Ziyan sama-sama terkejut dengan kejadian yang tidak terduga ini. Keduanya tersenyum. Tidak disangka kedua bersaudara ini akhirnya bersaing satu sama lain. Di depan banyak tatapan tertegun, Xiao Li, yang telah berdiri, mengungkapkan wajah dingin dan tegas yang ditutupi dengan senyum pahit yang tak berdaya. Dia tahu bahwa mengeluarkan tawaran pada saat ini jelas menyulitkan alkemis misterius itu. Namun, teknik Dao Teknike penguasa ini jelas cukup kuat. Dia mungkin tidak mengkhususkan diri dalam teknik penggaris, tapi dia harus mengingat saudara ketiganya. Dia tahu bahwa senjata saudara ketiganya adalah penguasa besar. Kekuatan yang terakhir pasti akan meningkat pesat jika teknik Dao ini mendarat di tangannya. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu berulang kali, dia akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akhirnya meneriakkan harga. Selain Xiao Li, ekspresi Su Qian juga tidak berdaya. Dia tahu bahwa tawaran Xiao Li adalah karena Xiao Yan. Namun, mereka akan menyinggung alkemis misterius itu dengan menawar. Yang terpenting, menyinggung alkemis misterius itu setara dengan menyinggung wanita berpakaian putih itu. Meskipun dia merasakan ketidakberdayaan di dalam hatinya, Su Qian tidak berusaha menghentikan Xiao Li. Dia tahu bahwa Xiao Li selalu memikirkan Xiao Yan dan secara alami tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan seperti itu untuk membiarkan kekuatan Xiao Yan melonjak. Ini bahkan jika melakukan ini mungkin menyinggung alkemis tingkat 6 dan elit Douzong. Xiao Yan menggelengkan kepalanya di depan banyak tatapan, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia merenung sedikit dan secara alami tahu mengapa Xiao Li ingin membeli teknik Dao Teknike penguasa ini. Hatinya tanpa sadar tersentuh. Karena Xiao Li ingin bersaing, Xiao Yan secara alami tidak akan bertarung dengannya. Bagaimanapun, hal itu akhirnya akan berakhir di tangannya terlepas dari siapa yang menang. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan menyusut kembali ke kursinya di depan banyak tatapan tercengang. Wajah cukup banyak orang di kursi VIP tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan benar-benar menyerah bersaing. Sesaat kemudian, beberapa faksi yang bermusuhan dengan Xiao Get segera mulai mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Li. Dari cara mereka melihatnya, tindakan Xiao Li ini pasti akan menyinggung alkemis misterius itu. Dengan cara ini, sedikit kekhawatiran yang muncul dari bagaimana dokter peri kecil memperlakukan Xiao Li dengan sopan saat itu langsung menghilang. Saat ini, mereka tidak perlu khawatir tentang gerbang Xiao yang bekerja sama dengan alkemis misterius itu. Xiao Li juga kaget saat melihat alkemis misterius itu sudah menyerah. Jantungnya perlahan tenggelam. Situasi terburuk baru saja terjadi. Mata Xiao Li bertukar pandang dengan Su Qian di samping dan mereka berdua menghela nafas pelan. Sudut mulut mereka mengandung rasa yang agak pahit. Bahkan seseorang yang sekuat Su Qian tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya mengingat bahwa mereka telah menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan seorang elit Douzong. Wajar jika tidak ada orang lain di kursi VIP yang menawar setelah Xiao Li menawar. Ini karena cukup banyak orang yang sangat senang melihat gerbang Xiao menyinggung alkemis misterius itu. Karenanya, mereka secara alami tidak akan campur tangan. Dari cara mereka melihatnya, teknik penggaris Dao Teknike ini sudah menjadi kentang panas. Siapapun yang menariknya ke tangan mereka akan menarik permusuhan dari alkemis misterius itu. Di bawah sikap semua orang ini, Six Joint Body Flowing Ruler, kelas di kelas itu dengan mudah dikantongi oleh Xiao Li.